Shalom, apa kabar saudaraku? Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan saat ini, sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu, kasih setiamu yang amat besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Biarlah setiap benih, setiap firman itu bertumbuh, berdampak, menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman. Dan kami tahu, kami tidak sama lagi ketika kami mendengar firman-Mu. Kau hadir di sini dan mentransformasi kami. Tolong Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba minta kecerdasan spiritual, hamba minta hikmat, pengetahuan yang daripadamu, dan membimbing hamba, Roh Kudus ambil alih hamba, dan biar sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, hanya nama-Mu yang ditinggikan, dan kami sepakat sehati, kami mematahkan segala kuasa yang menghalangi apapun, mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, keakuan manusia, kuasa-kuasa apapun, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua, seluruh keluarga kami, terutama saat kami mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga memberkati setiap perangkat internet apapun Tuhan yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar saudaraku? Semuanya baik, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta yang memberi saya kesempatan kembali dan suatu sukacita, suatu kehormatan bisa bertemu kembali. Saudara, saat ini saya memberi tema, sama-sama katakan kuasa di balik nubuat. Ya, wow, ada kuasa. Ada kuasa. Nah, dalam pujian, sekarang ada kuasa di balik nubuat. Ya, saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan ya, saudara ya. Dan saya mau tanya, apakah di sini ada yang rajin bawa Alkitab, saudara ya? Ini hal yang langka. Saya punya hadiah untuk khusus yang bawa Alkitab. Nah, saya percaya Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah, tetapi firman Allah yang akan menuntun hidup kita, memberkati kita, menjadikan kita saluran berkat, membawa kita melangkah dari kemenangan menuju kemenangan. Amin, amin, amin. Saya sangat menghargai siapapun yang masih membawa Alkitab fisik, saudara ya. Saya sendiri nggak bawa, saudara, tapi saya menghargai yang membawanya sekarang. Makanya siapa ada? Oke, nanti dapat hadiahnya. Baik, saudara. Kita akan membuka firman Tuhan dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 dan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah, dan saya selalu akan menjadi ciri khas saya, selalu membaca Alkitab itu berresponsoria, berganti-gantian, dan kita dengan penuh hormat, dengan penuh iman, karena setiap kata-kata Anda akan mendapat rema, ada kuasa di dalamnya, bukan sekedar perkataan. Oke, saudara? Yesaya 37 ayat 1 sampai 14, saya ayat pertama, dan kemudian Bapak Ibu yang kedua, dan selanjutnya. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan hidup kembali." Saudara ya, ini sedikit mengganggu. Mengetahui bahwa akulah Tuhan.
selanjutnya. Lalu aku bernubuat. Ini kan tadi ya. Seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Kemudian ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Nah, ayat 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadi kita akan memulai dengan satu pantun dulu ya, saudara, setelah kita membaca firman Tuhan. Amin, amin. Ke padang gersang, angin berlari, tulang berserak, bagai tak berarti. Tapi firman Tuhan penuh kuasa ilahi, yang mati pun bisa hidup kembali. Siap dengar firman Tuhan yang akan menghidupkan apapun yang kering saat ini? Amin. Saudara, bayangkan Anda datang ke lembah yang penuh tengkorak. Yehezkiel dibawa Tuhan ke lembah yang penuh tengkorak. Tengkorak itu simbol kematian. Tulang-tulang kering itu simbol kematian yang sudah bertahun-tahun, yang artinya tidak ada harapan. Tetapi ketika saya membaca firman ini memberi saya pengharapan. Ini membuat saya gemetar. Ini membuat saya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kadang kita tahu, saudara, tapi sampai kita ada di masalah, kita sendiri butuh dikuatkan. Hamba Tuhan butuh sendiri, butuh dikuatkan. Karena kita semua saling membutuhkan. Saudara, saya mau cerita latar belakang dulu dari perikop Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Bangsa Israel kita kenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, banyak melakukan dosa, udah tahu kebenaran, tapi ya begitu sampai di padang gurun juga Tuhan harus banyak melatih mereka, saudara. Jadi bangsa Israel karena kasih Tuhan sebenarnya hukuman itu disiplin, disiplin itu kasih. Bangsa Israel mengalami 3 kali pembuangan, saudara. Saya harus menceritakan latar belakang. Kenapa? Jadi itu penglihatan nih, saudara. Lembah kering itu bukan berarti tengkorak. Sebenarnya bangsanya masih hidup. Tapi orang yang hidup, tapi sebenarnya sudah mati, saudara. Kayak zombie, tapi zombie menyeramkan gitu ya, saudara. Jadi dia ini punya 3 tahap pembuangan di Babel. Karena banyak yang harus didisiplin, Tuhan mengizinkan pembuangan. Tetapi Tuhan karena kasihnya, keasih dan keadilannya itu selalu berdampingan, saudara. Dia sudah mengatakan di Yeremia 29 ayat 10, setelah 70 tahun bagi Babel, baru
Tuhan akan memulihkan Israel. Jadi pembuangan ada 3 kali. Ini kita bicara sejarah dulu. Jadi Yehezkiel termasuk orang yang ada di pembuangan, saudara ya. Dan pertama ada 3 tahap dan kurang lebih setelah saya pelajari ini 70 tahun. Dan benar semua nubuatan di Alkitab tergenapi, saudara. Ada 605 sebelum Masehi, penawanan awal. Nah, di sini termasuk Daniel masuk ke pembuangan. Jadi sebenarnya ada 12 suku orang Israel. 10 suku hilang, saudara. Yang ada jadinya sukunya dari Benyamin ya saudara ya, Benyamin sama sukunya Yehuda gitu saudara. Makanya ada orang Yahudinya gitu ya awal mualannya. Jadi 597 Masehi ini penawan Yehezkiel, 586 Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Saudara, sebenarnya siapa yang tulang-tulang kering ini? Betulkah Yehezkiel? Yehezkiel sedang dibawa Tuhan. Bila kita melihat gambarnya ya, dia sedang dibawa Tuhan sebenarnya ke lembah tulang kering. Lembah tulang kering ini sebenarnya orang Israel. Orang Israel saat dalam pembuangan, walaupun mereka masih hidup, tapi mereka itu sudah seperti mati. Mati dalam arti yang perumpamaan. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena kondisi di pembuangan itu nggak enak, saudara. Itu kayak kita pernah nonton film Nazi ya, di kamp konsentrasi. Kondisi di pembuangan, orang nggak punya kepemilikan, identitas hilang. Lu siapa? Nggak ada apa-apa, lu cuman budak. Nggak ada tanah, nggak ada bait Allah, nggak ada raja, nggak ada harapan, saudara. Fisiknya tertekan, jadi udah kayak tulang kering, saudara. Walaupun dia hidup, sebenarnya dia sudah mati, saudara. Hatinya mati, karena kecewa, karena pahit, nggak ada harapan. Karena nggak ada rajanya lagi. Mereka hanya kerja, bangun nanti tidur lagi, kerja, kerja. Ya, ini sebenarnya sama, saudara. Dan mereka mengatakan tulang-tulang kami sudah kering, harapan kami sudah kering. Saudara, ini kalau dibandingkan dengan kita, saudara, ini sama dengan kehidupan yang kering, saudara. Jadi di pembuangan identitas hilang, harapan pupus. Tapi pemulihan dalam Tuhan selalu ada. Setelah kita membaca dari ayat 1 sampai 14. Kalau secara medis, tulang kering itu akhir. Tapi bagi Tuhan justru itu awal. Semuanya kontradiksi antara firman Tuhan dengan keadaan. Manusia bilang mati, mati. Tuhan bilang bernapas, bernapas. Firman Allah bukan hanya mengubah yang hidup, tetapi juga menghidupkan yang mati, saudara. Ini besarnya kuasa firman Allah yang saya tahu nanti Anda tidak akan pernah sama lagi, saudara. Tapi saya mau bicara secara medis ya, saudara ya. Tulang-tulang kami sudah kering. Bagaimana tulang kering akhirnya jadi tentara yang besar. Nah, di sini kita akan bicara itu, saudara. Namun, tulang kering, gambaran tulang kering di sini sebenarnya adalah hal-hal yang kering. Mungkin ini bulan tua, kantong Anda mulai kering, saudara ya. Pernikahan Anda mulai kering. Itu bicara tentang tulang-tulang kering. Semua yang kering, saudara ya. Semua yang tidak enak, saudara ya. Pernikahan yang nampaknya ya masih menikah, tapi udah nggak kayak dulu lagi, saudara. Itu juga sebenarnya tulang kering ya, saudara ya. Ah, depresi, punya utang nggak lunas-lunas, sudah nggak ada harapan. Ya kita punya sakit penyakit yang ya semuanya kering, itu bicara kering, hidup yang tanpa harapan, suam-suam kuku, pelayanannya mati, semuanya rutinitas. Bahkan di gereja juga ada tulang kering, saudara. Dia cuma datang, datang, tapi nggak ada hadirat yang dirasakan, nggak ada kuasa, nggak berani bermimpi, nggak ada tujuan hidup, cuman ya datang seperti itu, saudara. Saya melihat di sini tidak ada yang tulang kering. Di sini semua penuh semangat. Mungkin kantongnya saja agak kering. Nah, firman Tuhan ini akan berkuasa juga membuat tidak ya, bukan masalah kantong sebenarnya. Oke, saudara. Nah, saudara, inilah gambaran tulang kering. Sehingga dibilang tulang-tulang kami sudah kering. Itu artinya harapan yang sudah tidak ada. Tahukah Anda apa yang membuat kita masih bersemangat? Harapan. Kalau orang tidak punya harapan, maka hidupnya hampa. Sama seperti seorang ibu yang sudah tidak punya harapan ketika semua yang di dalam dirinya hilang. Kadang ada sesuatu yang membuat kita tetap punya pengharapan. Saudara, masalah hari ini
mungkin masalah yang besar, tapi kita tetap semangat. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya kemarin, pasti Dia akan tolong hari ini. Artinya ada harapan, saudara. Tetapi pada saat itu bangsa Israel, karena sudah terlalu lama di pembuangan, mereka sudah nggak berharap lagi sama Tuhan. Karena mungkin tetap mereka berharap, mereka kecewa, mereka pelayanannya mati, mereka sudah berteriak, tulang-tulang kami sudah kering. Padahal mereka masih hidup, masih punya tulang. Tapi itu menggambarkan suatu pengharapan yang sudah tidak ada lagi. Saudara, ini yang lebih gawat. Adalah lebih kuat orang yang sakit secara fisik, tetapi rohaninya kuat daripada orang yang fisiknya ada, tetapi kerohaniannya kering. Kenapa? Karena rohani yang hidup itu bisa menghidupkan tubuh yang kering. Tetapi sebaliknya, tubuhmu pun hidup, tapi kalau rohanimu mati, sebenarnya kau sudah mati karena kita pada pada akhirnya akan semuanya mati. Tahukah Anda yang membuat kita tetap hidup apa? Roh yang masih ada di dalam kita. Tapi masalahnya, roh ini kita kasih makan tidak? Atau jangan-jangan dia masih ada, tapi kita tidak pernah memberi dia makan sehingga dia sudah lama mati, saudara. Saudara, saya mau katakan dulu. Ada sampai 10 kali dikatakan bernubuatlah, bernubuatlah. Nah, apa sih makna nubuat? Saya gali dari bahasa Ibraninya dan Yunaninya. Jadi bernubuat ini diwakilkan oleh juru bicara Allah. Jadi bukan orang yang sembarangan. Jadi kalau orang bernubuat, lihat juga dia siapa yang berkata-kata. Kalau dia bukan orang yang punya kerohanian, keintiman dengan Tuhan, nah jangan langsung percaya ke nubuatannya. Tapi juga tetap diuji. Mau dia juga hamba Tuhan, nubuatannya tetap diuji. Semua diuji dengan firman Tuhan. Ya saudara. Jadi arti bernubuat menurut bahasa aslinya itu menyampaikan pesan Allah dengan kuasa firman-Nya untuk menghidupkan, untuk membangun, untuk menegur, saudara. Jadi dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Yunaninya propetia itu sebelum atau juga bisa dibilang mewakili. Pemi bicara. Jadi sebelum terjadi kita sudah mengatakan dan kita mewakili Allah untuk mengatakan apa yang menjadi pesan Allah yang akan terjadi. Itu intinya bernubuat ya saudara ya. Bukan lu buat tapi nubuat ya. Jangan lu buat-buat ya. Itu harus kita mempertanggungjawabkan. Makanya nubuat semua harus diuji karena banyak sekarang nubuat lu buat-buat saudara ya. Nah, saudara, tahukah saudara bagaimana dunia ini tercipta? Apakah Tuhan menciptakan dengan memakai banyak hal-hal yang sangat sulit sekali untuk menjadikan dunia ini? Bila kita masuk ke kejadian satu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wow, dunia ini tidak diciptakan Allah pakai tanah, pakai air, pakai alat listrik, pakai getar-getar, enggak. Tapi dia menciptakan dengan firman, maka jadilah dunia ini. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah langit, jadilah semua. Itu firman, perkataan firman yang berkuasa. Artinya, kuasa firman itu bisa menciptakan. Dan bila kita tadi membaca, bernubuatlah, bernubuat itu nggak diem, itu bersuara. Tapi bukan sekedar bersuara. Firman yang kita imani, di mana ruah bekerja, itu berotoritas penuh, saudara. Jadi firman, kalau firman yang menciptakan, maka apapun yang mati di dalam dunia ini butuh firman untuk menghidupkannya. Firman Allah bukan sekedar kata-kata, saudara. Itu bukan sekedar informasi, tapi transformasi. Sama-sama katakan, transformasi. Kuasa firman menciptakan, memulihkan, menghidupkan. Dia berkuasa mentransformasi karena ada kuasa Roh Kudus di sana. Saudara, ketika kita juga diciptakan, saudara, kita yang lain sendiri diciptakan dari tanah. Lalu sudah terbentuk daging, urat-urat, semuanya sudah ada. Tapi belum bernapas. Sampai Allah menghembuskan nafasnya. Itu menghembuskan rohnya, baru hidup. Karena tanpa roh, itu seperti kita boneka, saudara. Boneka itu kan menyerupai kita, tapi mereka nggak punya roh. Sehingga mereka nggak hidup. Makanya bisa hati-hati, bisa roh-roh jahat yang bersemayam di sana. Saudara, saya teringat tembok Yeriko, saudara. Itu cukup besar, saudara. Dan 6 hari orang Israel diminta berkeliling, berdiam diri. Tapi hari yang ketujuh itu bersorak. Itu sedang mendeklarasikan firman. 6 hari berdiam diri dalam doa. Tapi sebenarnya mau 1 hari juga Tuhan bisa kok.
Sebenarnya yang dilatih di sini orang Israel untuk taat, untuk tunduk, untuk diem, belajar diem di dalam Tuhan. Tuhan itu kalau mau pulihkan dia bisa dalam sekejap, 1 detik bisa. Tapi kenapa kadang disuruh putar-putar dulu? Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Karena kita yang belum siap dengan kuasa Tuhan yang begitu besar. Nanti kita sombong. Ketaatan itu penting. 6 hari itu juga lambang angka manusia, disuruh berdiam diri. Artinya menguasai dirimu dan taat, rendah hati. Tapi hari yang ketujuh kau bersorak dan Yeriko runtuh. Saat kita punya kerendahan hati dan percaya penuh, maka suara kita akan diotorisasi oleh Tuhan. Ini juga dimulai dengan nubuat, saudara. Nubuat. Ya, jadi perlu ketaatan, perlu kerendahan hati. Saya mau bagi 3 kuasa di balik nubuat. Nubuat bukan sekedar kata, saudara. Tapi ini saluran nafas Allah untuk membangkitkan yang hancur utuh kembali. Sama seperti gambar ini, saudara. Tulang-tulang. Tulang-tulang. Kalau bicara tulang, itu kematian 1 hari atau 1 tahun. Bertahun-tahun. Kalau kita dengar cerita di Alkitab atau orang bangkit dari kematian, biasanya dia masih utuh dagingnya. Jarang yang dalam tengkorak bisa utuh kembali. Ini artinya menciptakan sesuatu yang baru. Saudara, nubuat bukan sekedar nafas. Itu membangkitkan yang hancur utuh kembali. Kalau dunia bilang udah nggak ada harapan, tapi di dalam Tuhan, begitu besarnya kuasa firman Tuhan. Dan betapa besarnya kuasa di balik nubuat, saudara. Saudara, ada pertama, kuasa yang pertama. Catat, saudara, kuasa yang pertama apa? Nubuat. Nubuat itu mengaktifkan kuasa Allah. Ya, kita telaah dari bahasa aslinya di ayat 4 naba, bernubuat. Artinya menyampaikan perintah Allah yang mengaktifkan kuasanya di bumi. Bernubuatlah, bernubuatlah. Ada perintah profetik. Ini membuka jalan bagi kuasa Allah bekerja nyata. Ada ruah, roh, nafas. Roh itu seperti nafas, seperti angin. Kuncinya di ayat 9 sampai 10. Nubuat itu memanggil nafas masuk dan melambangkan pengaktifan kuasa ilahi. Sama seperti listrik, saudara. Jadi nubuat itu seperti sakral yang harus kita klik supaya aliran itu gitu ya. Nah, kuasanya bekerja. Jadi itu dibuka, yang membuka, kunci yang membuka, yang mengaktifkan kuasa Allah. Allah berkuasa, tapi harus diaktifkan saudara dalam kehidupan Anda. Dan nubuat adalah salah satu cara Anda mengaktifkan kuasa Allah. Saudara, sama seperti Musa, ketika dia di Laut Teberau, Musa berkata kepada bangsa Israel, Tuhan akan berperang untukmu. Dia sedang membuka, mengaktifkan kuasa Allah dengan perkataannya. Tuhan akan berperang. Itu yang akan terjadi. Tuhan menyuruhnya mengangkat tongkat dan membelah laut. Dan kata-kata profetisnya tadi mengaktifkan kuasa Allah. Makanya hati-hati dengan perkataanmu. Itu bisa membuka jalan atau juga menutup jalan. Kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Artinya kita juga diberi otoritas. Tetapi itu hanya berlaku pada orang-orang yang tahu kebenaran firman dan menghidupinya, saudara. Mengaktifkan kuasa Allah. Salah satunya dengan bernubuat. Musa katakan sebelum laut itu terberau, membelah. Dia duluan berkata-kata. Sama seperti dunia sebelum terjadi dunia ini. Perkataan dulu yang berkuasa baru. Aktif, kayak listriknya gitu main, saudara ya. Nah, kemudian, saya mau cerita tentang kuasa mengaktifkan Allah. Saudara, saya mau cerita seorang tokoh yang saya sangat membuat saya terinspirasi. Namanya Martin Luther King. Dia seorang teolog, seorang doktor teologi, seorang pendeta kulit hitam. Saudara, saya mau berbicara tentang sejarah yang menyedihkan di Amerika khususnya. Saudara itu baru sekarang aja, dulu orang kulit hitam, kulit putih, padahal sama-sama Kristen, saling beda membedakan. Orang kulit hitam kasihan, duduknya dibedain. Saudara, siapa yang senang dibedain? Gak ada ya, gak ada yang senang dibedain. Dan Martin Luther menubuatkan bahwasanya suatu hari tidak ada lagi perbedaan antara kulit hitam dan kulit
putih, saudara. Dulu sekolahnya dibedain, naik angkot dibedain duduknya, kasihan orang-orang kulit hitam. Sebenarnya banyak orang-orang kulit putih itu udah ibah karena mereka kan orang Kristen, sudah tahu kebenaran. Tetapi ada satu grup yang namanya K-nya 3 kali, Ku Klux Klan. Ya, ini suka membantai orang kulit hitam, suka menteror, suka mengintimidasi. Tapi Martin Luther mendapat nubuat yang dia katakan, saudara. Walau dia harus mati untuk nubuatnya. Tetapi saat ini sampai sekarang tanggal lahirnya diperingati dan diliburkan sebagai hari nasional, saudara. Di mana tidak ada lagi perbedaan antara kulit hitam, kulit putih. Pada saat itu orang kulit hitam kasihan sekali, saudara. Sekolah dibedain, ke toilet dibedain. Gak enak, saudara. Padahal Tuhan gak pernah membedakan, tapi itulah manusia. Bahkan di gereja masih ada yang suka beda-bedain ya saudara ya. Ya itu manusia kadang begitu saudara. Tetapi yang kita mau belajar dari Martin Luther King ini. Dia bernubuat tentang kebangkitan. Tentang akan adanya kesetaraan. Dan itu mengaktifkan kuasa Allah. Sekalipun dia belum melihat nubuatan itu terjadi saudara. Karena sebelum itu, sesudah dia mengatakan I have a dream, dia ditembak setelah itu. Dia berpidato. Pidatonya itu bukan sekedar kata-kata, itu nubuatan profetik. Walau dia harus bayar dengan nyawanya. Dan berpuluh tahun setelah kematiannya, barulah terjadi semua nubuatannya. Nubuat bukan sekedar kata bernada rohani, tapi itu sakral iman. Seperti kita menyalakan listrik, menyalakan kuasa surga di bumi. Dengar suara Tuhan, dengar. Dan kita dengan keberanian mengucapkan firman Tuhan itu pada keadaan yang mati. Dia melihat bagaimana orang kulit hitam diperlakukan semena-mena, saudara. Namun dia berani bangkit dan mengatakan, I have a dream. Suatu hari nanti tidak akan ada lagi. Semuanya, ye puji Tuhan. Besoknya dia mati. Tapi sebelum dia mati, dia sudah bilang, aku sudah melihat itu. Dia sudah bisa melihat ke depan, saudara. Sama seperti Musa, walaupun dia tidak masuk tanah perjanjian, dia diizinkan Tuhan melihat dari kejauhan tanah perjanjian itu. Demikian juga Martin Luther King, walau dia harus menebusnya dengan nyawanya sendiri ditembak oleh orang-orang yang menyebut namanya Ku Klux Klan yang sangat benci sama dan sangat rasis, saudara. Tapi dia katakan, aku sudah melihatnya. Dia sudah melihat masa depan. Walau dia harus membayarnya dengan darahnya. Saudara, mungkin apa yang kita nubuatkan tidak kita lihat, tapi anak cucu kita, janji Tuhan, firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia, saudara. Dan yang kedua, apa kuasa dari nubuat, saudara? Ini membentuk masa depan. Mengaktifkan, dia berbarengan. Diaktifkan kuasa Allah, dibentuk masa depan. Ini saling kait-mengkait. Aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu, hai umatku. Kuburnya terbuka, saudara. Jadi nubuat ini awal transformasi. Apa itu transformasi? Transform. Ada perubahan. Jadi bukan sekedar informasi. Informasi belum tentu ada perubahan. Tapi transformasi pasti ada perubahan. Itulah yang membawa perubahan itu apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Allah. Desain ilahi. Ini ulangan masa depan. Jadi bukan hasil imajinasi. Tetapi pewahyuan. Ini tentang sketsa, sama seperti kita, ya saudara, sebelum merancang, seorang arsitek akan membuat sketsa apa yang akan dia buat ke depan. Seperti itulah, nubuat itu sedang membentuk masa depan, saudara. Aku mengetahui rancangan, Tuhan sedang merancana. Jadi Yeremia sedang menubuatkan pengharapan di masa 70 tahun pembuangan. Ya, walau memang akan ada masa sampai 70 tahun pembuangan, tapi Tuhan berkali-kali memakai nabinya, hambanya untuk memberi pengharapan. Pengharapanlah yang membuat kita tetap ada saat ini, saudara. Kalau nggak ada pengharapan, wow, nggak bisa kepikiran, saudara. Sama seperti Abraham ketika dia dipanggil, jika kita membaca, dia disebut Bapa segala bangsa. Tapi tahukah Anda, dia dijuluki Bapa segala bangsa, bahkan saat dia belum punya anak, saudara. Tuhan sudah menyebut dia, kau akan kusebut Bapa segala bangsa bila kita membaca dari Kejadian, saudara. Dia belum punya anak, tapi dia sudah katakan, Tuhan sudah menyebut dia Bapa segala bangsa. Tuhan sedang merancang masa depan dia, saudara. Dan Abraham mengimani, sekalipun mustahil, kata dunia mustahil, udah tua, istri udah tua, bener kan, sampai dia sendiri pernah tergoda, jatuh, ya saudara, sehingga ada banyak konflik segala itu, konsekuensi setelah itu.
Karena Sarah yang kurang beriman sungguh-sungguh. Karena melihat keadaan. Kalau kamu melihat keadaan, saudara, firman itu selalu bertolak belakang. Tulang kering. Apa dasarnya tulang kering bisa hidup? Nggak ada dasarnya. Tapi dasarnya firman Allah. Karena firman Allah yang menciptakan. Karena firman Allah juga lah yang menghidupkan. Kalau itu, apa yang mati bisa dibangkitkan, saudara. Abraham belum punya anak, tapi sudah disebut bapa segala bangsa. Dan itu terjadi. Abraham menjadi bapa segala bangsa. Hati-hati dengan ucapanmu. Terutama kalau ucapan itu benar-benar kau imani, belum kau tahu, saudara. Kau akan menuainya, apalagi kalau kau imani sungguh-sungguh. Terus kau perkatakan dengan percaya, terjadi. Saya berdoa terjadi, karena itu perkatakan, saudara. Steve Jobs, siapa Steve Jobs? Ini pembuat Apple, saudara. Dia di masa lalu dia sudah mati, saudara, sudah meninggal. Tapi dia sudah menubuatkan digital itu akan di tangan semua orang. Dia sudah bisa melihat masa depan, saudara. Sebelum dia masuk ke masa depan, dia sendiri sudah meninggal. Tapi dia sudah bisa. Dia punya nubuat profetik, walaupun dia di sekuler, saudara ya. Tapi ini contoh nyata bagaimana seseorang itu bisa melihat. Karena dia beriman, saudara. Menjadi sesuatu yang berdampak, mentransformasi lebih baik. Nubuat tidak pernah menghancurkan, nubuat itu menegur, tetapi semua tujuannya untuk memulihkan, tujuannya untuk memperbaiki, saudara. Jadi saudara saat ini, kalau Anda sedang dalam seperti rasanya tulang-tulang kering, tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan. Jangan lihat keadaanmu, saudara. Jangan perkatakan keadaanmu, tetapi belajar memperkatakan apa yang kau harapkan akan terjadi untuk masa depanmu. Itu suara profetik. Bukan berarti kita nggak realistis. Kita realistis. Kalau sakit bilang sakit, tetapi katakan ada kesembuhan atas sakit penyakit. Nah, bukan bukan jadi bohong ya, saudara. Saya nggak ngajari bohong. Steve Jobs ini sudah bisa melihat dan lihat dia sudah bertahun-tahun meninggal, tapi dia sudah menubuatkan tentang keadaan dunia digital dan sekarang kita alami. Wow, mau lihat apa aja mudah, saudara, mudah di handphone, saudara. Dan yang ketiga, apa kuasa dari nubuat ini? Kuasa di balik nubuat. Nubuat akan menyatakan kehadiran Roh Kudus. Nah, di sini ketika Roh Allah berhembus pada Adam, dia hidup. Ketika masuk napas itu baru hidup, saudara. Ini sampai diulang 10 kali, artinya penting. Ini yang menjadi inti yang membuat kuasanya itu benar-benar aktif adalah kehadiran Roh Kudus. Saat Roh Kudus hadir di gereja kita, saat Roh Kudus hadir di situasi kita. Jadi nubuat bukan petunjukan, dia diucapkan dengan kuasa Roh Kudus. Maka kehadiran Allah itulah yang menghidupkan yang mati. Jadi firman tanpa kuasa Roh Kudus itu hanya seperti kata-kata. Masih seperti boneka yang belum ada nyawanya. Tetapi ketika roh itu hidup, itu yang menghidupkan semuanya, saudara. Saya mau cerita, saudara, ya. Dulu para murid ketika Yesus disalib, semuanya sembunyi, saudara. Semuanya sembunyi. Kasihan ya, Yesus ditinggalin murid-muridnya ya, pengkhianat gitu. Tetapi saudara, tahukah Anda, hari Pentakosta, hari ke-50, Anda bisa baca di Kisah Rasul 2. Saat para murid bernubuat ya, bernubuat itu datang dari Tuhan, pesan Allah. Karena Roh Kudus hadir begitu kuat sampai dengan bentuk nyala api. Inilah yang membangkitkan gereja mula-mula. Ada yang nangis, ada yang tertawa, yang dulunya pengejut, semuanya jadi pemberani, saudara. Murid Yesus yang dulu lari, Petrus menyangkal, Thomas, dia pengejut, semua murid Yesus pengejut. Tetapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, walaupun mereka disiksa, dipenjara, disesah, mereka berapi-api, saudara. Tahukah orang Kristen yang dipenjara? Sekalipun mereka dipenjara karena firman Allah, tapi Roh Kudus yang membuat mereka tetap bertahan. Roh Kudus yang menguatkan mereka. Itulah kekuatan kita, Roh Kudus. Gereja butuh Roh Kudus yang membangkitkan. Kalau tidak, gereja seperti museum. Banyak sekarang gereja di Eropa seperti museum. Karena rohnya sudah tidak ada, saudara. Gedungnya saja yang besar, tapi tidak hidup. Suam-suam. Nampaknya megah, tapi sebenarnya tidak ada roh di dalamnya yang membangkitkan. Sehingga banyak gereja di Eropa diganti, saudara. Sedih sekali. Tapi justru sekarang kebalikan, saudara. Ini pernah dirasakan gereja mula-mula.
Mereka disesat, dibakar, tapi mereka nggak nyerah, saudara. Karena ada Roh Kudus yang memberi keberanian, menguatkan. Saudara, Anda dari Nias, saya punya banyak teman sepelayanan. Ketika gempa itu sampai 900, saudara. Porak-poranda, saudara. Tapi ada seorang pendeta yang dibangkitkan Tuhan, bernubuat atas Nias. Dia katakan akan ada gereja-gereja yang bangkit. Tapi tahukah saudara, Tuhan mengizinkan untuk pemulihan, untuk transformasi. Dan nubuat itu ketika ditangkap, saudara, justru orang-orang Kristen di Nias, mereka semakin semakin sehati setelah gempa, saudara. Dan banyaklah gereja-gereja berdiri, banyak bantuan datang, baik dari internasional dan juga dari lokal, saudara. Saudara, karena ada pendeta yang taat. Sekalipun dalam keputusasaan, dia bernubuat, dia akan bangkit, gereja-gereja akan bangkit, dan terjadi. Memang pada saat itu belum terjadi, tetapi ketika dia aktifkan kuasa Allah, dan roh Allah bekerja, dan Nias banyak dipulihkan justru setelah gempa, saudara. Saya belum pernah ke Nias, tapi saya pernah cerita. Ini benar ya, saudara ya. Nah, saudara, di Timor Leste ya, saudara, kita tahu Timor Leste sangat miskin, saudara. Dan ada pendeta yang menubuatkan. Dia bernubuat, saudara. Dia menubuatkan Tuhan akan pakai anak-anak muda yang miskin sebagai pemimpin rohani bangsa. Dan itu mulai terjadi. Itu dinubuatkan bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang kuasa Allah itu diaktifkan. Karena ada yang menangkapnya nubuat itu dan mengimaninya. Dan itu seperti sakral yang dinyalakan. Dan pelan-pelan kuasa Allah sedang mentransformasi Timor Leste. Sekarang ada banyak perubahan Timor Leste setelah seorang pendeta menubuatkan. Saudara, ini juga yang akan terjadi pada gereja ini. Mulai menubuatkan, saudara. Nubuat itu menghidupkan. Apapun yang mati saat ini, saudara. Nubuatkan kehidupan. Nubuatkan firman Allah perkatakan. Nubuat itu hanya bisa menghidupkan kalau didasarkan pada firman Allah. Nyatakan firman Allah pada semua aspek hidupmu, pada pendidikan anakmu, pada rumah tanggamu, pada suamimu, pada istrimu, pada apapun yang mati dalam kehidupanmu. Jangan diam, bernubuat, perkatakan firman. Itu akan hidup kalau dasarnya firman. Dan itu akan hidup kalau digerakkan Roh Kudus. Karena itu kau harus benar-benar sungguh dan minta Roh Kudus. Undang Roh Kudus dalam tiap aspek hidupmu. Karena hanya itu yang akan menghidupkan, membuat firman itu berkuasa. Dan saat kita taat, sampaikan itu mau Anda dibenci, taat. Aku bernubuat seperti dikatakan di Yeskiel 37 ayat 7 sampai 10. Aku bernubuat seperti diperintahkan. Taat itu penting, saudara. Sekalipun nanti kau dibilang konyol, dibilang begini, taat lebih baik kau dibenci manusia daripada dibenci Tuhan. Saat kau tidak bernubuat, padahal Tuhan sudah bilang, ucapkan, ucapkan. Tapi kau tidak bernubuat, artinya kau sendiri yang menahan kebangkitan. Saudara, saya juga mau katakan saudara saat ini. Dari firman ini, apa yang perlu kita lakukan? Firman begitu berkuasa yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita melihat di tulang-tulang kering pun bahkan bangkit dengan firman yang kita nubuatkan. Jadi artinya bohong kalau Anda mau mulailah membaca. Dengar firman, baca, dengarkan. Karena iman timbul dari pendengaran. Baca terus, ucapkan firman walau Anda nggak ngerti. Ucapkan itu akan ada rema, akan ada ayat-ayat yang melompat saudara dan berkuasa menghidupkan, deklamasikan janji yang Tuhan taruh. Undang Roh Kudus menuntun, Roh Kudus yang memberi kehidupan, Roh Kudus yang akan menuntun kita memberi kreativitas. Seperti yang dikatakan di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Bawa firman, ucapkan kebenaran kepada yang mati. Mungkin dalam hubungan saudara, hubungan kakak adik, ucapkan firman. Kita tidak pernah luput, saya juga belajar hubungan dengan kakak saya, hubungan dengan saudara. Kadang saya kesel gitu saudara, tapi saya dengan firman ini diingatkan Tuhan, ucapkan kebenaran pada yang mati. Ucapkan firman dengan keimanan. Apapun yang suam-suam kuku, ucapkan firman pada Anda yang sudah kehilangan arah, pada orang yang kehilangan arah, pada gereja yang mungkin dingin, pada rumah tangga yang mulai dingin, pada sakit penyakit yang katanya sudah tidak ada obatnya. Ucapkan firman, saudara.
Nubuatkan masa depan keluargamu, gerejamu, pelayananmu sesuai janji Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan saudara, nubuatkan masa depan. Aku akan memberikan rohku ketika kau mengucapkan, mengaktifkan roh Allah, diaktifkan. Roh Kudus bekerja. Dia mengaktifkan kuasa Allah. Dia membentuk masa depan dan dia menghidupkan saudara. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya. Amin, amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau menubuatkan. Kami mau bernubuat membawa firman-Mu yang hidup kepada apapun yang mati dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan, kami undang roh-Mu, Roh Kudus ke dalam segala aspek kehidupan kami. Tuntun kami. Kami mau berani memperkatakan janji-janji-Mu, bernubuat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apapun yang mati Tuhan, Engkau sudah bangkitkan. Di dalam nama Yesus dibangkitkan semua yang mati, semua yang dingin, semua yang suam-suam kuku dibangkitkan, bangkitkan gereja ini Tuhan, bangkitkan menjadi terang, menjadi garam dimanapun berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Namun untuk meresponnya, saya juga mau saudara menyampaikan satu pantun lagi. Ya, saudara, ya nanti tolong direspon, saudara. Cakep, cakep. Nanti saya lihat wajahnya mana. Ini wajah-wajah yang sudah siap bernubuat, ya, saudara, ya. Jangan takut berjalan sendiri. Roh Kudus setia menemani. Nubuat bukan sekedar mimpi, tapi panggilan untuk hidup berani. Siapa yang siap bernubuat? Nubuatkan masa depanmu, janji-janji Allah pada keluargamu, pada gerejamu. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Ya. Bye.